Oke, kali ini kita mau membahas mengenai lampu ya, mobil Toyota Race atau Daihatsu Rocky ya, sama aja lah ya. Jadi ini channelnya Juragan Lampu, ya tentu kita membahas mengenai lampu ya. Oke, ini Toyota Race tipe GR. Ini mesin sudah nyala ya, 1000 RPM-nya tuh di dashboard. Nah, tipe GR itu yang GR, jadi bukan tipe G ya khususnya karena saya bahas tipe GR, mobil saya tipe GR. Nah ini mesin sudah nyala ya, di bagian depan sini kan ada dia punya DRL. Nah kalau mesin nyala, DRL nggak nyala karena tuasnya masih di P ya, mungkin di P ya, atau ada hubungan dengan rem tangan. Jadi rem tangan turun atau di P dia baru akan nyala dia punya DRL ya. Nah kita akan nyoba ya, kita akan nyoba karena saya juga nggak memperhatikan, baru tahu karena kemarin istri saya start mobil saya parkirin, kok dia nggak nyala langsung gitu ya, apa mungkin di P atau di rem tangan. Nah sekarang kita akan tunjukkan ya, sebentar saya masuk ke dalam. Nah, jadi benar ya. Jadi DRL ini akan nyala waktu Anda start mesin, rem tangannya Anda turunkan, dia akan nyala. Terus Anda naikkan lagi, dia nggak mati, dia tetap nyala. Jadi awal pertama kali nyala, untuk menyalakan DRL ini dia mendetek dari parking brake, rem tangan ya. Jadi Anda start mesin, DRL tidak akan nyala. Anda turunkan parking brake, dia baru nyala. Ya, jadi ini DRL bergantung dengan parking brake, ya, rem tangan. Oke. Nah, kalau tipe GR ya, tipe GR dengan tipe G atau dengan Rocky ya, bedanya cuma di lampu sen lampunya. Ya, di sini banyak clutcher, jadi maksud bukan clutcher ya. Ada bagian perpis, ini perpis satu, ini perpis, ini perpis, ini perpis, 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 dan bagian ujung ada perpis yang segitiga. Kalau di tipe G itu dia sennya kan di bagian yang sebelah sini. Yang ini lampu senja. Tetapi karena yang tipe GR lampu senjanya itu jadi DRL di sini. Nah, dua clutcher ini kosong nih. Ya, ada 3 segmen ini kosong. Ini akan kosong, ini juga kosong karena lampu sennya pindah ke atas, lampu senjanya di sini juga kosong. Jadi sebenarnya beli tipe GR ini juga rugi juga ya. Cuma menang ada DRL-nya aja, DRL sen-nya running gitu doang. Tapi kalau Anda mau terang atau Anda mau lebar atau mau sorotannya lebih terang, sama aja ya. Padahal mestinya ya kita beli tipe yang lebih mahal karena banyak segmennya, kenapa nggak ditambahin ya. Nah sekarang saya akan coba nyalakan dulu bagian low beam ya, bagian low beam lampu dekat. Nah ini lampu dekatnya, ini bagian lampu dekatnya nih saya sudah nyalakan. Anda bisa lihat ya, clutcher yang nyala itu dua bagian di sini nih. Sini satu nyala dan sini satu nyala. Ya. Jadi cuma dua bagian yang nyala. Ini kurang banget kalau menurut saya. Kenapa? Makanya saya bilang lampu mobil ini nggak terang. Kenapa? Karena reflektornya terlalu kecil, bro. Tuh, cuma dua clutcher yang nyala. Reflektornya terlalu kecil dan kekuatan dari LED-nya juga saya rasa nggak besar. Paling total ini nyala 15 watt paling juga ya. Kebanyakan seperti Toyota, mobil-mobil yang udah LED, kebanyakan semua seperti itu, paling 15 watt ya. Paling gede juga 20 watt. Ya, jadi makanya kenapa nggak terang. Nah, ini lihat outputnya di tembok. Nggak terang deh, bro, kalau menurut saya. Ya, saya ngomong apa adanya. Bukan karena saya tukang lampu, jadi saya menyarankan ada ganti lampu, tetapi kenyataan, bro. Ya, kenyataan. Jadi kurang nih clutchernya. Ya.
mestinya ditambahkan lagi satu lah yang untuk tipe GR, satunya di bagian sini nyalain lagi untuk membantu low beam. Jadi ada 3 segmen ya. Nah, kita akan coba di high beam. Nah, ini di high beam. Jadi kalau di tembok dilihat ya. Ya, ini high beam. High beam kanan lebih tinggi daripada kiri loh. Tuh. Ya, kelihatan nggak? Ini kan low beam. Low beam sama tingginya antara kanan dengan kiri. Tapi kita high beam, lampu kanan lebih tinggi high beamnya dibandingkan kiri. Saya nggak tahu karena ini right hand drive atau left hand drive, tapi kenyataannya tuh, ya kanan lebih tinggi high beamnya dibandingkan kiri. Padahal ini tinggi low beamnya sama antara kanan dengan kiri, garisnya ya Anda lihat. Nah, high beamnya lebih tinggi kanan. Anda kelihatan di sini sedikit lebih tinggi, tetapi kalau prakteknya di jalan memang dia lebih tinggi karena makin jauh layarnya ya makin kelihatan. Sama seperti Anda punya OHP proyektor yang untuk presentasi, kalau Anda mundurin kan gambarnya makin besar. Ya. Nah, kanan dimnya lebih tinggi. Dan ini nggak bisa disetel ya, sebelah kanan kita mau turunin, dimnya nggak bisa karena reflektornya jadi satu setelannya. Ya. Nah, ini kita lihat clutchernya tuh untuk high beam itu 2. Ya, ada 2 nih. Oh, sorry, ada 3. Ya, jadi low beam itu ini 2 nih, 2 segmen. High beamnya itu 3 nih. Tapi yang ininya agak nggak begitu terang. Ya. Ya. Jadi jelas ya. Ini untuk low beam 2 segmen ini, 3 segmen ini untuk high beam. Jadi high beamnya 3 segmen, low beamnya 2 segmen. Ya, kita matikan high beamnya. Nah, ini low beam 2 segmen. Yang terang 2 segmen. Nah, ini segmen ini dengan segmen ini. Segmen yang ini 3 untuk high beam. Nah, karena ini DRL-nya di atas, jadi yang bagian sini 1 segmen kurang. Nggak nyala. Ya, mestinya adalah menurut saya yang bagus adalah mestinya low beamnya dikasih 3 dong yang tipe GR. Karena kan ininya udah pindah ke atas. Ya, lampu senjanya udah pindah ke atas, jadi low beamnya kasih 3 segmen, 3 segmennya high beam, ya. Sennya kan segmen sennya di sini juga kan udah pindah ke atasnya. Sennya begini nih kalau yang tipe GR. Ya. Sennya kan udah begini. Jadi kan bukan di situ. Nah, jadi mestinya ada perbaikan dong ya. Bukan perbaikan, maksudnya agak lebih istimewa. Ya, jangan yang 2 segmen ini tidak dimanfaatkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau pada saat low beam nyala, ini DRL mati ya. DRL ini mati. Jadi kalau low beam lampu dekat nyala, DRL mati. Ya, sebentar kita praktekin. Saya pakai tripod taruh di sini ya. Anda bisa lihat nih. Ya, ini headlamp. Ini DRL, ini fog lamp. Nah, ini lampu senja. Jadi kalau lampu senjanya nyala, DRL juga nggak nyala ya. Lampu senjanya ini alis di atas ya, alis. Nah, ini alis nyala, DRL mati. Ya, kalau yang bawah ini adalah fog lamp. Jadi kalau waktu lampu senja nyala, DRL mati. Waktu lampu senja kita matikan, kita matikan lampu senja, DRL ini nyala. Jadi bergantian. Jadi DRL ini lampu siang ya diaktifkan pada saat Anda menurunkan tuas handbrake. Jadi DRL ini Anda aktifkan pada saat Anda turunin rem parkir, dia nyala otomatis. Lampu senja ini Anda bisa nyalakan melalui tuas lampu kecil. Ya. Dan ini mobil juga ada auto light
ya, auto light. Jadi kalau masuk ke tempat gelap dia akan bisa otomatis on, ya. Nah, untuk Anda yang merasa nggak terang ini lampu mobilnya, Anda bisa beli fog lamp. Saya rekomendasi tipe JL3, ya, bohlam fog lampnya JL3 seperti itu. Kenapa saya rekomendasi tipe JL3? Karena bohlam ini 3 warna, ya, 3 warna. Nah, ini kita akan demokan warnanya, ya, sebentar. Nah, ini warna putih. Ya, ini warna putih. Kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Nah, ini mode di putih kuningnya. Ya, putih kuning. Ya, jadi bisa berubah warna. Ini putih kuningnya. Kita matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, ini mode kuningnya. Ya, jadi bisa berubah warna putih, putih kuning, kuning. Nah, kalau kita sorotin ke depan, ya, Anda bisa lihat hasil outputnya. Nah, ini putih. Ini hasil cut off fog lamp JL3 warna putih, ya, warna putih. Nah, ini hasil cut off, ya, fog lamp putih kuningnya 4300 Kelvin. Nah, ini warna kuningnya 3000 Kelvin. Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut. Ya, putihnya Anda pakai pada saat jalanan biasa kering. Ya, jadi 3 warna. Fog lamp ini 3 warna. Ya, saya sangat rekomendasi untuk membantu penerangan headlamp yang tidak terang. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Saya ini mobil punya sendiri. Saya tidak endorse atau tidak ada masalah apa-apa, ya. Saya pun sendiri baru beli mobil 200 jutaan. Saya sendiri harus keluar modal lagi untuk beli lampu karena lampunya nggak terang, ya, bawaan pabriknya. Mau nggak mau saya manfaatkan di fog lamp. Ya, jadi saya sudah beli mobil 200 jutaan, lampunya kurang terang. Jadi mau nggak mau ya di fog lamp. Jadi buat Anda yang merasa sama dengan saya nggak terang, mau nggak mau ya Anda manfaatkan di fog lampnya saja. Ya, kalau di headlamp Anda mau mengganti dengan tanam proyektor itu ribet kerjanya. Satu, ribet kerjanya, kedua resikonya gede, masuk air segala macam karena dibuka-buka. Kita mau mengerjakan yang PNP ya dengan mengganti ini saja, gitu ya. Nah, ini kita akan contohkan nyalakan berikut lampu gedenya, tuh lampu gedenya. Nah, ini high beamnya, ya, ini fog lampnya kita ganti, nah putih. Terangnya aja udah beda, bro. Ya, tebelnya juga udah beda. Nah, tinggi rendahnya fog lamp pun bisa kita setting ya. Itu kan ada bagian yang kosong nih di tengah segini. Nah, Anda mau naikin juga bisa sebenarnya supaya saling menutupi. Itu bisa. Ya, nanti kita bisa adjust. Ya. Tapi menurut saya cukup. Cukupnya nanti kita praktek sambil di jalan malam hari, ya. Nah, ini putih kuningnya. Ya. Ini kuningnya. Ya. Putihnya. Fog lamp aja udah bisa lebih terang daripada headlamp. Saya sih sudah pakai ini mobil jalan malam, saya udah nggak perlu nyalakan headlamp lagi. Fog lamp sudah mengcover terangnya, ya. Karena lampu orinya bawaan pabriknya jujur terus terang brekele, ya. Ini masukan buat Toyota atau buat semua mobil, ya, yang sekarang menggunakan lampu LED bawaan pabriknya lampunya begini, ya. Tapi memang ada orang yang merasa sudah terang, tetapi jujur terus terang kalau saya merasa kurang. Kenapa? Karena saya juga matanya minus dan silinder, ya. Tapi kalau Anda mau terang, ya, saran saya belilah fog lamp, ya. Itu aja. Ini review saya Toyota Race mengenai lampu. Ya, ini mobil saya sendiri, jadi saya bebas ya mau mereview, saya mau berbicara apapun tanpa ada paksaan. Dan memang saya tukang lampu, mau nggak mau ya sudah. Karena lampunya nggak terang ya kita upgrade saja, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya.
Kali ini saya mau membuat suatu video untuk Toyota Race ya, lampu. Kita tukang lampu, jadi kita modifikasi sedikit lampunya ya. Di video sebelumnya mungkin saya sudah membahas mengenai dia punya low beam, high beam, DRL dengan fog lamp ya. Fog lampnya buat Anda yang merasa tidak terang lampu mobil ini, Anda silakan bisa order dengan saya, adalah fog lamp JL3 bohlam 3 warna paling terang ya. Bisa 3000 Kelvin, 4300, bisa 6000 Kelvin. Jadi bisa pas pada saat hujan, kabut, jalanan basah itu tembus. Tapi kalau Anda mengharapkan lampu originalnya, payah deh pokoknya ya. Karena kenapa? Saya sendiri sudah merasakan, karena saya sendiri pakai ini mobilnya, saya sudah pakai. Saya bukan seperti blogger-blogger, YouTuber yang membahas ya mungkin di endorse. Saya ini mobil sendiri, mobil pribadi, jadi ya kita tahulah kelemahannya ya kalau soal lampu. Jadi memang tidak terang bawaannya, ya tidak terang bawaannya, dan pas pada saat hujan Anda sama kayak nggak pakai lampu. Jadi Anda bisa beli di bagian fog lamp-nya ini JL3. Anda tidak usah berpusing-pusing mengupgrade bagian sini karena ribet, susah, kerjaannya beresiko. Ya fog lamp-nya saja Anda manfaatkan, belikan bohlam yang bagus, terang, padat, dan lebar ya, seperti itu. Oke, di video kali ini kita mau membahas mengenai DRL-nya. DRL-nya asli kalau tipe GR ya. Kan kalau dari Toyota Race ada tipe GR, ada tipe G ya. Kalau di Rocky lebih banyak lagi tipenya, tapi intinya adalah sama saja lah ya. Tapi kali ini saya mau membahas di Toyota Race karena punya saya Toyota ya, tipe GR. Nah, tipe GR itu jadi ada DRL di sini. DRL ini akan nyala waktu mesin nyala, terus Anda turunkan parking brake, dia akan nyala ininya, lampunya. Jadi sebagai lampu DRL. Siang hari akan nyala. Cara nyalakannya adalah otomatis. Mesin nyala, Anda turunkan rem tangan, dia akan nyala dengan sendirinya. Jadi tidak ada saklar, ya. Jadi dia akan nyala siang hari selama mobil Anda jalan. Mau siang hari, mau malam hari, pokoknya mesinnya jalan, Anda sudah turunkan parking brake-nya, dia akan nyala dengan otomatis ya di sini. Ini adalah tipe GR. Kalau di tipe G tidak ada kayaknya, ya. Nah, di tipe GR di sini juga ada alis. Alis ini bawaan dari pabrik, itu sebagai lampu senja. Jadi kalau lampu senjanya, saklar lampu senjanya Anda nyalakan, dia akan nyala ini. Garis. Jadi nyalakan lampu ini adalah dengan on off saklar lampu. Ya, saklar tuas lampunya dinyalakan. Nah, kita akan membuat saat ini adalah waktu mesin nyala dia akan ikut nyala. Jadi seperti DRL mobil yang memang aslinya DRL-nya di headlamp. Kalau ini kan DRL-nya bukan di headlamp, tapi DRL-nya di tambahan di bawah. Ya, DRL-nya di sini. Ini original dari Toyota, dari Astra. DRL-nya di sini untuk tipe GR. Nah, yang di sini adalah lampu senja. Nah, jadi lampu senja ini mau kita nyalakan otomatis. Mesin nyala, dia akan nyala dengan sendirinya. Nah, itu yang mau kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya hal begini sudah kita bahas dari dulu ya. Di waktu mobil saya expander baru di tahun 2018 ya saya beli. Jadi sekarang 2021, jadi sudah 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi caranya adalah sama. Jadi kalau Anda mau membuat bagaimana caranya, kalau belum paham di tipe kali ini Toyota, Anda bisa nonton video saya 3-4 tahun yang lalu. Saya bahas mengenai DRL-nya Mitsubishi Expander saya. Itu ya. Nah, Mitsubishi Expander saya juga sama, kan dia di atasnya ada lampu, tapi kan itu ngikut lampu senja. Nah, bagaimana kita bikin dia mesin nyala, dia langsung nyala otomatis. Nah, caranya ya, banyak orang membuat modul-modul ya, modul-modul DRL. Nah, saya juga waktu itu pakai di Expander modul-modul DRL, begitu beli murah di online, tetapi tidak awet, cepat rusak. Nah, bagaimana caranya supaya Anda membuat DRL yang awet? Nah, caranya adalah dengan menjumper. Nah, jumpernya itu sama yang akan kita lakukan seperti di Expander. Nah, kali ini kita terapkan di Toyota Race. Kita mau coba. Mestinya sih bisa, ya. Jadi kita jelaskan secara singkat dulu. Nah, ini lampu senja.
lampu senja ini akan nyala bergaris, ya. Jadi sebagai lampu senja ini akan kita nyalakan sebagai DRL. Jadi mesin nyala, dia nyala. Kalau originalnya bawaan pabrik adalah kita harus memutar tuas ini dulu nih. Nih. Nah. Ya, kita harus nih. Ya, kita harus tuas ini nih di lampu senja. Ya, lampu bawah juga nyala tuh, lampu apa? Kolong dashboard nyala. Jadi lampu senja kita onin baru dia garis ini nyala. Jadi ikut lampu senja. Nah, kali ini kita akan mencoba ya membuat dia otomatis on. Otomatis on pada saat mesin nyala. Caranya dengan bagaimana? Dengan cara jumper. Anda kalau sudah menyimak video saya dulu waktu punya expander, kita dengan modal begini aja kita bisa. Ya. Dengan auto on. Jadi mesin nyala, kita jumper, kita suntikan ke lampu senjanya, dia langsung nyala. Ya. Jadi tanpa perlu modul-modul, tanpa perlu alat-alat. Modul mungkin perlu biasanya untuk penstabil tegangan. Tapi ini adalah alatnya adalah murni jumperan. Ya, jumper sekring di mana? Di rumah sekring. Nah, ini rumah sekringnya. Jadi kalau Anda nonton video saya 3 tahun yang lalu, itu Mitsubishi Expander saya lakukan cara yang sama. Ya. Nah, itu rumah sekringnya. Nah, ini rumah sekringnya. Sebentar saya ambil senter. Nah, bagian yang mau kita jumper itu bagian yang mana? Ya, kita harus pelajari dulu. Pelajarinya bagaimana? Jadi di sini ada ya. Di sini kan ada tulisan-tulisannya nih. Ya, tuh, ada tulisan-tulisannya. Yang ini nih 15 ampere, kelihatan nggak di kamera? 15 ampere, high low, LH, RH, 30 ampere, ya, EPS. Nah, kita biasanya nyuntik di ignition atau di ECU atau di fuel pump. Ya, karena kalau fuel pump kan kalau dia on, dia ada setrum. Ya, ini fog lamp, EV, EV juga boleh. Ya, DRL. Di sini sih ada DRL. Ya, Anda mau nyuntik di mana terserah sih sebenarnya. Karena dia sistemnya adalah jumper, dengan alat begini jumper, ya, sekring jumper. Jadi ini tancap, ya, sistemnya jumper, ya. Jadi rumah sekring ini nanti kita akan cabutin, cabutin, pakai ini, ya, di mana? Nah, kita mau mempelajari. Dan ini kan ada kabelnya ini kita harus keluarin. Nah, keluarinnya dari mana? Kalau di expander di bawah ada lubang. Nah, ini juga ada mestinya. Ya, kabelnya sih kurang panjang nih. Kita mesti nyambung. Jadi tetap Anda harus nyambung kabel, bro. Ya. Nah, udah kita ambil setrumnya, nanti kita suntikan ke bagian headlamp nih. Kabel ini nih. Ini kan ada kabel nih. Tuh, warnanya apa? Nah, kita harus mempelajari nih kabel ini warnanya apa. Bagian mana yang buat DRL. Ya, seperti itu. Ya, jadi secara garis besar seperti itu. Kita akan coba pelajari dulu sambil saya praktekin, ya. Sambil saya praktekin nanti kita lanjut lagi videonya, ya. Karena jujur terus terang saya juga bukan orang yang jago dalam kelistrikan. Kita learn by doing, belajar sambil praktek, ya. Seperti itu. Ya, oke. Yang pasti harus ada sekring, ya, biar safety. Terima kasih. Oke. Kita sudah masukin kabel, ya, ribet banget dan lama, ya. Kabel jumpernya kita udah masukin, ternyata lubangnya dari rumah sekring ini kagak ada. Beda dengan expander ada, jadi saya harus nyuntik dari sini nih. Jadi ini ada solasinya, dibuka, masukin kabel dari sini, nah keluarlah di sini. Nah ini kabelnya, ya. Ya, ternyata ini soket saya sudah cabut. Kita pasang kembali, jangan sampai lupa, ya. Ternyata ini ada ECU ya di sini, ya. Tuh. ECU-nya ini mobil kali ya, saya nggak tahu nih tulisannya apa tuh. 1 ampere, 1A. Kayaknya sih ECU nih. Ya, MF. Jadi ini ECU, pasang lagi.
ya, ecunya nih. Nah, ecunya di rumah sekring ya. Jadi kabelnya udah kita keluarin nih. Ini yang untuk kita jumper ya. Untuk kita jumper, untuk kita sambung ke sini. Untuk nyalain DRL-nya. Nah, ini kita akan nyari sekarang di bagian mana? Di bagian fuel pump biasanya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sadis juga ya, saya baru tahu ternyata ini mobil Toyota Race cepitan untuk nyabut sekring kagak ada. Ini nggak tahu punya saya diembat orang atau memang nggak dikasih ya. Keterlaluan banget nih ya. Untuk Anda yang punya Toyota Race, harap dicek ada nggak nih dia punya itu apa, penjepit sekring, biasanya taruh di sini nih. Dan sparenya juga kayaknya kagak ada nih, dia lupa pasang kelihatannya. Spare bagian mana nih? Spare. Sadis ya, nggak dikasih spare nih. Kok nggak ada? Ya, biasanya di sini nih penjepit sekring ya. Jadi kita ada semacam sumpitnya taruh di sini nih. Ya, ini kagak ada nih. Diembat apa lupa pasang apa bagaimana, ini gawat ya. Toyota loh. Ya, jadi mau nggak mau kita harus pakai tang buaya sendiri ya. Tapi kalau di perjalanan sih ini agak riskan juga ya, karena nggak ada nih. Biasanya mesinnya ada ya, dikasih kok. Expander ada, mobil lain ada kok ya. Jadi harap dicek mobil Toyota Race Anda ada nggak alat pencabut sekring. Nah, ini urusan jumperan selesai ya. Jadi ini kabel jumpernya ya. Ini kita bawa ke bawah, keluar di sini ya. Nih. Ya. Keluar kabel ini nih. Nah, ini ke sini. Ya, ke sini. Nah, ini nyuntik di sini. Nah, ini menggunakan suntikan sekring. Ya, tuh. Ya, jadi caranya mudah banget. Ya, saya milih yang 10. Itu ada 5, 10. 15-nya mana tuh? Nggak ada semua sih ya, 5, 10. Ya, pokoknya begitu dah. Ya, ini jumperan sudah selesai ya, berarti tinggal kita tutup aja rumah sekringnya, selesai ya. Kita tutup. Kabelnya dirapiin dulu ya. Jangan lupa kasihkan sekring ya supaya safety, aman. Jadi jumperan positifnya selesai nih ya. Nah, dari kabel situ tinggal kita nanti nyuntikin ke soket ini nih. Warna kabel apa nih ya yang kita perlu tahu. Nah, itu nanti saya lanjut lagi ya. Saya cari dulu di Google wiring diagramnya mobil ini ya. Kalau di Malaysia Ativo ya. Daihatsu Rocky atau Toyota Race ya di Jepang atau apa. Nah, kita cari dulu kabelnya, tinggal nanti kita suntikan ya. Terima kasih. Oke, ini udah selesai ya. Jadi pinnya adalah kabel warna biru ya, karena saya bukan buru-buru, sudah keburu nafsu gara-gara searching Google, wah seneng banget dapat kabelnya warna biru, langsung kita jumper, kita praktekin, jadi saya tidak videoin lagi ya. Nah, ini kita mau mendemokan aja ya, saya sedikit demokan ya. Jadi ini mesin mati ya, ini kondisi mesin mati. Nah, kita coba nyalakan. Nah, ini kita nyalakan nih tanpa mesin nyala dan posisi lampu off, dia udah langsung nyala DRL-nya ya. Jadi ini adalah DRL, posisi ininya mati ya, posisi ini di off kok nih tuh ya, di off. Jadi tuh posisi ini di off. Nah ya, di off nih. Nah, ini kan lampu auto, kalau ini kan off ya. Ini off, kontak, dia udah langsung nyala
DRL-nya. Ya, DRL ininya nyala nih. Jadi kontak on dia pokoknya nyala gitu aja. Nah kalau kita nge-send bagaimana? Normal, nggak ada masalah. Tuh, kalau kita nge-send normal, ya. Jadi kalau nge-send normal, yang penting adalah kita hanya menyuntik DRL-nya. Ya, jadi ini DRL-nya langsung nyala, standby ya. Nah, ini sekarang saya akan nyalakan mesinnya ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, ini mesin nyala juga dia udah ya nyala gitu aja. Nah, DRL bawah belum nyala. Ya. Ini mesin nyala nih. DRL bawah belum nyala. DRL bawah mesin nyala. Bagaimana cara nyalakan DRL ini? Adalah Anda mesti turunkan itu parking brake. Ya, jadi kalau Anda turunkan parking brake dia nyala. Sebentar, kita turunkan parking brake-nya. Nah, itu parking brake diturunkan, dia nyala. Jadi lampu yang bawah ini auto on. Otomatis on kalau parking brake dilepas. Artinya dia nyala, dia akan nyala terus, nggak bakal mati lagi. Ya, Anda mau matikan ya, Anda matikan mesin dia mati. Tetapi ini bisa nyala dua-duanya, atas nyala, bawah nyala. Rame ya kelihatannya, tapi ya buat yang suka aja. Namanya juga modifikasi ya. Auto light-nya berfungsi nggak dengan normal? Saya cek tadi berfungsi dengan normal, nggak ada masalah. Ya, jadi kita hanya menjumper supaya DRL-nya ini nyala langsung. Ya, ikut kontak. Jadi kontak on, dia nyala. Jadi mobil saya siang hari ya akan nyalanya begini. Bawah nyala, ini nyala. Ya, atas nyala DRL-nya dan bawah juga nyala. Suka nggak suka ya tergantung orang sih, macam-macam ya. Pengennya bagaimana ya, saya pengen tampil beda aja. Karena saya tahu caranya, know-how-nya tahu, ya saya nyalakan. Dan jangan bertanya kepada saya, Pak, berapa duit? Berapa duit? Saya tidak membuka jasa untuk mengubah begini. Kalau Anda mau, Anda boleh bertanya kepada saya, ya silakan komen di bawah. Saya tidak membuka jasa, saya hanya men-share ilmu. Kalau Anda mau beli barang dari saya jual. Ah, itu fog lamp di bawah, JL3 ya. Bohlam JL3 nih, saya demokan sebentar ya, Bohlam JL3. Nah, kalau itu saya jual. Kalau Anda mau beli boleh ya, buat yang terang. Nah, apa itu JL3? Nah, ini putihnya. Putih kuningnya. Ini kuningnya. Nah, fog lamp JL3 ini kita jual ya. Jadi kalau Anda mau beli di saya boleh, Anda belilah bohlam fog lamp ini yang terang ya, supaya hujan, kabut, jalanan basah tembus. Nah, itu saya jual. Tapi kalau Anda mau bertanya, "Pak, pasangin dong begini." Saya hanya men-share apa yang saya tahu, Anda bisa ikut menerapkan gitu aja ya. Saya rasa cukup ya videonya. Jadi setengah hari lah saya kerjain karena saya nggak tahu wiringnya warna apa. Saya searching di Google, dapat di forum luar ternyata warna biru ya untuk lampu DRL. Lampu birunya Anda suntikan positif 12 dari rumah sekring tadi. Rumah sekring tadi kan Anda udah jumper, keluarin setrum 12 volt plus, masukin ke kabel warna biru. Jadi si DRL ini bisa on otomatis ya. Mesin nyala, dia nyala. Kalau DRL bawah ya originalnya bawaan pabrik ini nyala otomatis juga kalau parking brake rem tangan dilepas, dia akan nyala on ya. Kalau bawaan pabriknya lampu ini kan ikut saklar lampu senja. Jadi lampu senja nyala, dia nyala. Nah, sekarang kita bikinkan dia otomatis. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah
Apakah di dashboard nyala dia punya indikator lampunya? Enggak, karena kan dia fungsinya adalah kita menjumper, jadi tidak ada hubungan dengan speedo. Nah, kalau ini kan dia nyala tuh, indikator di situnya ada. Auto nih, ini auto. Ya, kalau ini lampu senja. Jadi lampu senja memang itu nyala. Kalau kalau kita bermainkan dari sini, lampu senja nih, posisi ini di lampu senja sekarang. Ya, dan dia original. Kalau original Anda nyalakan lampu senja, nah itu nyala. Tetapi kalau ini di posisi off, kan DRL itu juga nyala, tapi indikator itu nggak nyala. Jadi indikator itu nggak ada hubungan dengan yang kita jumper di depan. Ya, kalau originalnya kita nyalakan lampu senja, ya lampu senja di itu indikator nyala. Kalau kita fog lamp, indikator fog lamp yang nyala di atasnya tuh. Ya, ini indikator fog lamp. Nah, itu adalah indikator lampu senja. Lampu senja ini saat ini nyala nih untuk menyalakan lampu belakang. Ya, jadi DRL itu kita menjumper hanya lampu depan, lampu belakang nggak ada hubungannya. Ya, ya itu kan mati tuh, tapi ini nyala. Ya, jadi kita hanya menjumper di bagian depan, nggak menjumper keseluruhan. Sebenarnya kita sih bisa menjumper keseluruhan ke lampu belakang. Jadi waktu engine on, lampu belakang nyala semua, bisa sih. Cuman kayaknya nggak ada ya mobil kayak begitu ya. Semua kalau DRL di depan, belakang sih enggak. Tapi kalau mau sih bisa aja ya. Jangan dikasih di kabel birunya ada itunya, jangan diputus tapi disambung. Nah, ini saya sih hanya mau memfungsikan ininya aja di depan ya. Jadi jadinya seperti ini. Oke ya, cukup ya reviewnya. Sekali lagi saya ulang, saya tidak membuka jasa membuat ini. Anda kalau nggak jelas Anda bisa bertanya. Modalnya cukup jumperan sekring, itu aja. Ya, terima kasih.